Sebuah kasus dugaan pemerasan oleh sejumlah oknum anggota polisi kembali terjadi di kota Ambon. Kali ini dialami oleh Haji Hartini, seorang penyewa ruko di kawasan Pasar Mardika yang pada 25 September 2025 lalu ditemukan 46 karung bahan berbahaya dan beracun atau B3 jenis sianida. Bahan berbahaya tersebut diduga akan digunakan di kawasan pertambangan ilegal Gunung Botak. Saat itu Haji Hartini ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan barang tersebut. Namun kini Haji Hartini telah melaporkan sejumlah oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan dan juga kriminalisasi atas kasus tersebut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya bersama saya Putri Utami di Saksi Kata. Ibu Hartini, sebelum kita membahas lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu terkait pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota polisi, mungkin bisa diceritakan dulu sebenarnya seperti apa sosok Ibu Hartini sebelum kasus ini terjadi? Saya Ibu Haji Hartini. Saya pedagang jual beli emas. Emas dalam arti kategori ini emas pelelangan dari Penggadean, beli hasil bumi, beli pedagang pecah belah, pakaian, bahkan pakaian cakar bongkar. Yang sementara di ruko itu saya jualan cakar bongkar, barang bekas ya. Seperti itu, Bu. Berarti Ibu ini memang murni adalah seorang pedagang atau pengusaha begitu ya, dan Betul. tidak tahu menau soal penemuan sianida. Saya Di tidak tahu menau sama ruko. sekali, bahkan tidak tahu cyanida itu apa, untuk Hmm. apa. Oke, nah Ibu bisa diceritakan awal mula Ibu bisa mengenal Haji Komar dan juga Bribka Erik Risakota yang disebut-sebut sebagai dalang dari kasus ini. Oke, mohon maaf. Kalau Risa Erik ini saya kena dia itu dari semenjak tahun 2012 hingga sekarang. Saya itu kenal dia itu sudah melebihi dari anak saya sendiri. Saya udah anggap anak saya sendiri, keluarga saya. Seperti itu. Kalau untuk sosok Haji Komar, saya baru kenal di Surabaya. Itu baru 2 kali pertemuan. Sebagai apa waktu itu Ibu bertemunya? Saya dipertemukan oleh Erik. Hmm. Karena sebelumnya bertemu sama Haji Komar, Erik selalu cerita bahwa dia punya bos ini Haji Komar. Itu bos terbesar di Ambon atau di Namlea gitu. Untuk bos-bos selanjutnya, dan beberapa kali Erik ini selalu cerita bahwa dia selalu dengan Haji Komar membeli barang itu, tapi CN yang dibilang itu CN. Jadi saya juga tidak tanya bahwa CN itu apa. Jadi saya tidak tahu CN itu cyanida. Begitu. Oke, untuk perkenalan dengan Erik sendiri, apakah juga karena suami Ibu seorang anggota polisi, kemudian kenal dengan Erik atau seperti apa? Tidak juga, tidak tahu pada waktu itu saya kenal ya, karena waktu itu kenapa bagaimana, karena dia punya mama ya. Mama dulu itu dia bilang mama kan muslim.
tanya orang kita. Ya udah, jadi udah dari situlah langsung sepintas lalu perkenalan, ya udah kayak biasa-biasa aja, udah kenal. Bahkan saya udah percaya dia, kalau mau ke bank saya selalu suruh dia, apa begitulah, udah percaya selayaknya anak saya sendiri. Oke. Ibu, kapan pertama kali Ibu diminta untuk membantu terkait dengan pembelian sianida ini? Oke, langkah awal itu Erik telepon saya, Maji, apa bisa cari barang kaseng di Surabaya. Maji pertama di mana? Iya betul, di Surabaya. Barang kenapa? Dan apa bisa bantu ketong kaseng? Apa itu? Cari ketong barang ini, beta kirim fotonya ya. Kita bilang boleh, coba kirim fotonya. Saya pikirkan ya seperti biasa, saya seorang pedagang, ya namanya kalau orang order pakaian, contoh pakaian, pecah belah, kayak apa hasil bumi pala, toh apa cengkeh, ya otomatis kan mereka kirim gambar, baru kita oh iya ini cengkeh, ini ini. Disitulah dia kirim foto. Tuh fotonya itu kan bentuknya seperti cover. Gitu-gitu di situ langsung saya bilang oke, nanti saya coba. Dari situ saya belum langsung respon karena pekerjaan saya juga masih banyak. Beberapa bulan kemudian lagi dia tanyakan lagi. Pas kebetulan saya berada di Jalan Tidar Surabaya. Kebetulan kawasan Jalan Tidar itu kan menjual bahan-bahan kimia. Ya kan, saya masuklah di salah satu toko di situ, langsung saya unjukkan ada barang ini. Toh Itu Ibu tidak mengetahui apa tidak, itu sianida dan diperuntukkan untuk apa? saya tidak tahu. Nanti adanya kasus di Polda ini baru saya tahu, oh ini gini gitu, karena mereka juga tidak jelaskan. Jadi dari situ saya langsung tanya ke toko, Mas ada barang ini gitu. Oh ada Bu, tapi berapa sekilo? Saya tanya begitu toh. Ibu butuh berapa? Banyak atau berapa gitu. Oh sabar, saya tanya yang mau gitu, yang butuh. Ya dari situ langsung saya telepon, Erik ada. Toh langsung saya video call, ini ada barangnya. Pastikan dulu benar ada barangnya tidak gitu. Kata ada Bu. Nanti kalau ibu butuh banyak, nanti kita pesankan atau kita suruh yang pemiliknya temui gitu. Dari situlah Erik langsung bilang oke kalau begitu. Di situ langsung saya pulang balik kan, saya bilang Mas oke ya, nanti kalau mereka butuh baru saya antar ke sini atau saya telepon. Saya boleh minta telepon waktu itu ya, pada saat itu. Dia bilang oke Bu, nanti ke sini aja. Oke. Ya sudah, keesokan harinya Eriklah datang. Kan dia suruh pastikan betul banyak kan ada barangnya, dia bilang kan ada. Datanglah dia ke Surabaya, dia telepon saya, Maji kita sampai. Oke. Pertama kali sampai itu kita suruh nginap, bawa ke Pasar Besar. Setelah tiba di hotel Pasar Besar, dia bilang, Maci jangan di sini, di hotel lah, ini kayaknya beginilah, katanya nggak tahu, namanya selera masing-masing ya. Oke, mau di hotel mana maunya gitu. Ya sudah terserah kamu aja di mana gitu tuh. Bawa ke Jalan Sulung, dia tidak mau lagi, tidak mau nginap di situ. Akhirnya nginaplah di hotel samping Pasar Atom. Disitulah buka kamar. Hanya saya buka kamar 2. Tuh 2 kamar, 1 Erik, 1 untuk saya. Saya udah lupa nomor kamarnya. Yang jelas hotelnya itu di samping Pasar Atom. Itu Pasar Atom kan, Surabaya. Langsung dari situ dia bilang, Haji besok Pak Haji Komar datang. Dalam Pak Haji Komar ini, dalam kutipnya kan saya belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Ya, tapi dia selalu cerita bahwa Haji Komar ini bos terbesar, bosnya dia, yang selalu datang beli ini CN ini dengan dia, udah berulang-ulang, tapi mereka cari nggak dapat katanya.
Jadi ini nih, lalu oh iya Kak, butuh berapa banyak? Saya juga kaget dengan harga yang ada juga, saya kan belum pernah tahu kata harga sampai segitu. Sudah Pak Haji besok Pak Haji Komar jam 5 ketemu. Tapi ketemunya katanya maunya di depan, ketemunya di Tunjungan Plaza, tipe 1 ya, pintu 1. Kita bilang oke, kalau ketemu di sana, Eri kenapa tidak nginep aja di depan sana? Saya kan bilang gitu toh, kalau untuk wilayah Surabaya ya pasti saya sedikit tahu lah tuh area. Dia bilang oke kalau gitu besok kita pindah hotel. Dia pindah, maka dari situ keesokan harinya paginya siang atau jam 10 gitu kan, pindahlah ke hotel sana. Erik tinggal di hotel depan Tunjungan Plaza, saya lupa namanya. Tahu-taunya di situ ketemulah temannya satu, kan ada datang lagi sama teman satu gitu. Berarti kurang lebih ada 4 orang itu. Dua dulu iya Haji Komar. lalu di situ katanya nanti saya diperkenalkan dengan temannya ini. Sudah oke, sambil kita tunggu Haji Komar. Nanti jam 5 baru ketemu. Oke, jadi saya tinggal, mereka kan sudah di hotel situ, saya lah aktivitas kembali seperti biasa. Saya punya aktivitas kan, ya kasihan saya kan ya anunya kan aktivitasnya kan penjual, cari barang gitu. Dari situ karena saya sudah tahu bahwa Haji Komar ini jam 5 datang, sebelum jam 5 juga dari jam 3 Erik ini sudah telepon, Haji di mana ini Pak Haji Komar mendarat, katanya sudah di bandara. Saya bilang tidak apa-apa kalau sudah di bandara, paling kan 1 jam ke situ toh, sebelum Pak Haji tiba saya udah ada, saya bilang begitu. Sudah disitulah pas saya sebelum jam 5 super saya ngantar ke TP Tunjungan Plaza. Saya langsung bilang, Erik saya udah di Tunjungan Plaza ini toh, pas di pintunya, mereka kan di seberang jalan. Saya bilang oke, langsung dong menyeberang sambil kita tunggu Haji Komar. Pas datang Haji Komar, pas kalau nggak salah itu jam 5 kurang apa jam 5 itu, pokoknya tidak lihat jam lagi. Oke, berarti intinya jadi ketemu itu siapa aja Bu? Kita 3, yang tadi temannya itu udah nggak ketemu. Dia di hotel itu toh, atau dia main hari itu dia kan menyeberang sama Erik. Saya aja dengan Erik sama Haji Komar bertiga di kafe Tunjungan Plaza. Itu ada kafe kan, masuk naik lantai 2 pas menghadap pintu itu ada salah satu kafe. Oke, pembicaraan apa saja Ibu yang dibicarakan saat itu, dan kemudian untuk transaksi pembelian sianidanya itu terjadinya kapan? Nanti pertemuan kedua baru terjadi. Ini pertemuan pertama. Lalu dia tanya, ada barang betul? Iya. Saya suruh minta fotokan. Tuh, hari itu minta videonya. Kan Haji Komar minta, kan kenal dulu ini sudah, iya. Mereka tanya, Mas, coba tolong videoin barangnya. Tuh, langsung divideokan ke mereka. Mereka langsung lihat, oh iya, itu barangnya. Sampai di titik itu pun Ibu belum mengetahui apa yang sebenarnya ingin dibeli? Belum tahu juga. Oke, mereka udah lihat barangnya karena lewat video call kan. Belum terjadi transaksi. Nanti di pertemuan kedua. Berapa hari setelah pertemuan pertama? Bulan Bu, bukan hari. Datang lagi. Toh, kan tidak jadi transaksi. Nanti di pertemuan kedua, Haji coba tanya dulu stok banyak tidak gitu. Dia bilang, loh malu datang aja kalau mau ini. Nah itu kalau mau beli kan ada, katanya saya udah tanya itu, katanya ada itu kalau butuh banyak kan di beberapa toko kan bisa ngumpul. Saya pikir kalau kita beli hasil bumi kan, kalau kita kurang kan kita minta di toko-toko lain kan bisa, ya kan? Yang penting tergantung kita lebih harganya. Setahu saya seperti itu kan. Jadi saya pikirkan seperti hasil bumi. Jadi saya bilang ke mereka, datang aja sudah, nanti kalau sudah datang baru kita tanyakan. Saya tinggal tanyakan malu, nggak jadi beli. Kemarin kan nggak jadi beli. Padahal udah minta video, minta segala. Saya betul sungguh-sungguh ini kita mau beli ini. Kita butuh banyak, kita butuh 2 kontainer. Udah datang aja sudah. Saya bilang gitu. Maka datanglah Haji Komar dengan Erik lain, dengan model yang sama. Duluan Erik, baru Haji Komar. Nah disitulah deal harga. Setelah deal harga masih sempat
saya dengar itu Pak Haji telepon teman-temannya untuk mau nebeng ini, mau beli barang ini. Itu yang disebut itu, yang saya dengar itu Haji Anas, Haji Markus, Haji siapa lagi, Munding, sama Ibu Diana. Katanya mereka mau gabung, mau ambil, makanya mereka butuh 2 kontainer. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat peran ibu dalam transaksi itu apa? Bukan pembeli kan? Lalu ibu hanya mencari barang tersebut Iya, untuk diinformasikan bahwa keberadaannya memang ada dan cukup kalau memang mau dibeli dalam jumlah banyak. betul. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi Bu, sejauh mana sebenarnya keterlibatan ibu dalam transaksi tersebut setelah pertemuan itu? Jadi begini, sekarang kan mereka udah deal harga, toh udah ini deal harga butuh banyak. Ya pesan barang itu kan bukan utang. Rata-rata di Surabaya ini orang baru maupun orang lama, toh kita ambil barang itu nggak bisa hutang, ya kan? Jadi mereka bilang kan mau beli butuh 2 kontainer, boro-boro 2 kontainer. 1 kontainer enggak cukup, 1 kontainer aja udah begini, udah menyusahkan kita seperti ini. Lalu awalnya itu mereka kan, saya pikir kan, saya percaya si Erik ini kan ngomong bahwa Haji Komar ini kan orang terkaya di Namlea. Dan selalu diomongin Haji Komar ini pembeli emas terbesar di Namlea, penjual CN ini di Namlea. Jadi kan bos terbesar toh. Lalu saya pikir, oh iya, enggak mungkin kan dia bohongin saya. Dari situ sudah pesan, toh dia deal, udah deal, dia kasih DP. Saya pikir dia pergi ambil uang gitu loh, saya tahu saya. Pergi ambil uang seperti apa atau bagaimana, nanti balik lagi store gitu. Kan udah deal. Namanya kita kalau udah DP, kita udah percaya, Bu. Kita pedagang boro-boro DP. Tanpa DP saja, omongan aja kita pegang loh. Itu pedagang. Kita udah percaya. Tapi ini kok DP malah jadi begini. Sudah DP, pikir ambil uang, padahal dihubungi, tidak ada. Bahkan itu mereka yang minta ganti kemasan. Awalnya kan loh, saya bilang, maksudnya ganti kemasan itu seperti apa? Karena saya belum tahu itu bagaimana, itu kenapa, itu bagaimana. Bukan pekerjaan saya. Dan saya juga belum pernah alami. Dia bilang, tidak, Bu, bilang aja ke mereka, pasti mereka tahu. Dari drum ganti kemasan ke gardus lah, ya sudah sampaikan aja sendiri, iya, tapi harus ditanggung sendiri, jadi biayanya gardus harus ditanggung sendiri gitu. Mereka sanggup, saya percaya dengan adanya itu toh. Mereka ganti kemasan, saya pikir setelah ganti kemasan mereka bayar, tahu-taunya hingga saat ini nggak dibayar. Lah barang orang kan udah antar, nih sudah antar ini, lalu kalau belum bayar bagaimana? Saya belum, kan nggak bisa masukkan kontainer kalau belum lunas. Tapi Erik bujuk, Erik bilang rayu beta, Haji tolong bayar dulu, nanti barang ini kalau sampai di Ambon, kalau tok Haji Komar tidak ambil, nanti saya lempar ke orang lain, gampang. Nanti baru kita ganti Mama Haji pun dana. Oke, berapa waktu itu yang ibu pinjamkan? Kebetulan hari itu baru berapa hari sebelumnya saya kan baru ambil kontrak emas. Jadi saya memang ada dana yang mereka butuhkan. Saya memang dana ada, kalau dibutuhkan berapa aja ada, lebih dari itu juga ada. Karena saya baru ambil kontrak emas hari itu berapa kilo gitu. Jadi karena bujukan Erik, saya anggap Erik ini kan anak saya sendiri, anak piara saya sendiri, toh ya saya percaya. Saya bilang, betul Erik, jangan bikin susah beta, toh ini bukan uang sedikit. Masa Mama Haji yang percaya beta, percaya itu Haji Komar itu bos terbesar di sana, sing ada yang sing
Dibayar, pasti dibayar. Beta nih yang selalu jual dia pembarang kok, gitu. Ya saya percaya. Toh, disitulah beta bayar. Berapa tuh? 6.250.000. Untuk DP-nya berapa waktu itu? 2 miliar. Oke, berarti 8.250.000 totalnya. Kan 300 karton yang 300 kaleng yang mereka beli. Di situ mereka jadikan karton berarti 300 karton. Saya tanya, satu karton itu memangnya berapa kiloan? Saya sempat tanya, tapi saya itu dia bilang 50 kilo per kaleng. Eri sendiri juga tahu. Dia yang menjelaskan sama aja satu kaleng itu 50 kilo. Oh. Bahkan sudah sampai di tahap meminjamkan dana sebanyak itu pun Ibu tidak kepikiran untuk menanyakan apa kegunaan dari barang yang akan dibeli. Karena saya berpikir bukan ranah saya untuk dagang ke hal itu. Toh kalau itu pekerjaan saya pasti tanya, saya pasti kejar. Karena saya tidak pernah berdagang barang itu dan tidak pernah tidak mau dagang itu. Gitu. Oke. Nah, tadi disebutkan sempat ada bahwa Ibu baru saja mendapatkan kontrak emas. Nah, sebenarnya kontrak emas apa yang Ibu maksud dan bagaimana sistemnya? Iya, kita kan dulu kita cari emas itu keuntungan sedikit-sedikit ya, berapa-berapa gitu. Ya contohnya kita biasanya ini kita selalu tahan emas kita baru kita lempar. Sekarang kan kalau kita begitu kan terkecuali kita banyak modal ya Bu. Mau tidak mau ya kita cari teman kita yang banyak modalnya, ya dia juga kan pembeli emas juga, tapi emas ini bukan emas ini apa namanya ya, emas yang sudah dibentuk ini apa, perhiasan gitu, emas perhiasan. Ini lalu disitulah ya namanya kita sesama pedagang juga kan, dia saya tanya kamu beli emas 1 gram berapa. Di situ dia bilang, Bu Haji saya terima dengan kadar sekian sekian, kadar sekian sekian. Oke, saya bisa kontrak tidak? Biasanya kan begitu. Kayak jangankan emas, kayak cengkeh. Kita juga kan selalu kontrak juga. Kita pedagang ini belum tentu ada punya uang sendiri. Mana ada kita punya uang triliun-triliun. Contohnya kita beli cengkeh ratusan ton. Nggak mungkin kan? Kalau kita tanpa kontrak dengan pengusaha besar atau pabrik besar. Ya seperti itu. Nah, apa yang Ibu rasakan saat harus berutang dalam jumlah sebesar itu? Aduh, yang saya rasakan hingga sekarang ini jujur. Waktu kejadian awal itu 2 bulan pertama itu memang stresnya luar biasa. Stres tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa berdagang kan. Udah pokoknya buntu segalanya. Karena semuanya kan saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dananya saya pakai ke situ. Dan sekarang dari situ ya saya harus ya semangat, apa boleh buat. Apa saya harus menangis terus? Tidak mungkin kan? Dengan adanya ini, ya mau bilang apa lagi? Mungkin ini nasib saya. Toh? Oke. Dan sekarang utang itu disebut sudah membengkak hingga 3 kali lipat. Betul. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Lebih stres. Makanya lihatlah kondisi badan saya. Kalau orang lain stres itu dia tambah kurus, ya kan? Kalau saya stres tambah bengkak, gitu. Oke. Nah, Ibu kemudian kapan pertama kali Ibu merasa ada tekanan dan juga pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota polisi ini? Semenjak barang tiba di Ambon. Kasih tahu saya itu, kita kalau barang yang kita sudah beli, sudah ada surat jalannya, otomatis itu kan barang legal. Barang legal, bukan ilegal. Setahu saya. Ini kan ada surat jalan. Toh, ada invoice-nya, ada kwitansi pembelinya. Kenapa kok bisa ditahan? Itu. Nah, di situ waktu Erik bilang
minta bantuan 300 juta untuk anggota Krimsus. 300 juta itu, loh uang apa lagi Ri? Untuk apa? Kata saya, Mahaji siapa apa biasa. Apa itu kata biasa itu kan saya nggak ngerti. Nah di situ saya tidak respon sama sekali. Saya langsung sekian stres dengan dia bilang begitu, langsung saya stres. Bagaimana uang 6.250.000 ini nanti? Tuh, langsung saya beli tiket. Pada hari itu saya posisi lagi di Pasuruan. Saya langsung tidak mampir di rumah, langsung ke bandara dengan pakaian di badan, langsung saya ke sini, ke Ambon. Setelah tiba di Ambon, saya suruh jemput. Dijemput, langsung saya sepanjang jalan dia mutar itu. Pokoknya saya di dalam mobil itu tidak tahu dia mutar ke daerah mana, itu udah bulat. Nah, saya tanya, Erik, bagaimana? Pokoknya dengar dia, saya pokoknya nelpon itu katanya dengan anggota Krimsus. Itu lalu bagaimana? Erik, saya tidak ada uang 300, kalau mau 100 sudah. Kalau dia bilang kalau saya bantu kan tidak bisa dapat uang 6 miliar lebih ini. Jadi ibu bantu dulu untuk memperlancar supaya 6.250.000 ini dibayarkan. Itu kata-kata dia. Oke, kalau mau 100 ini, mana anggota Krimsus punya nomor? Dari situlah Erik sempat minta, apa itu betul anggota Krimsus saya tidak tahu. Minta langsung dia kirimlah nomor rekening itu ke Erik lanjutkan ke saya langsung transfer. Itu ada buktinya. Kapan Ibu tepatnya? Januari. Kalau tidak salah itu tanggal 6 Januari 2025. Berapa bulan pasca transaksi yang dilakukan di Surabaya? Transaksi di Surabaya kan Desember. Saya bayar itu bantu meminjamkan uang untuk pelunasan mereka itu di tanggal 24 Desember 2024 ya. 2024. Oke, dan apakah Ibu saat itu tidak mempertanyakan, kan Ibu sudah meminjamkan uang cukup banyak, kenapa diminta lagi? Saya tanya, dia apa-apa, Bu Haji nanti hitung saya. Dia bilang, Mama Haji nanti hitung saya, nanti kita ganti. Ini kan karena alasannya untuk melancarkan supaya dapat uang 6. Pokoknya di saya itu untuk uang 6.250.000 itu dikembalikan. Itu saya, makanya saya bantu lagi gitu. Nah, dari situ saya udah bantu kan, udah transfer. Setelah saya udah transfer, mutar, tidak tahu mutar pokoknya saya enggak inilah, pokoknya dia putar ke Ambon ini, Ambon apa kemana dunia, saya udah enggak hafal hari itu karena saya juga jujur capek dan stres. Pokoknya fokus di uang 6.250.000 itu. Malamnya dia bilang, sore seperti tadi saya datangnya, tuh dia bilang, Haji, sebisa kita harus ke Jakarta ketemu jenderal. Saya bilang, jenderal apa lagi Erik? Maksudnya sebenarnya kamu ini ada apakah? Saya bilang begitu, saya mengaji siapa-apa saja, ketemu ke Jakarta saja. Betalah, ikutlah permainan mereka terus. Maksudnya karena saya stres dengan uang 6.250.000 itu saja. Di situ keesokan harinya kita berangkat bertiga. Yang satu saya nggak tahu nama. Bertiga tiba di Jakarta, kita naik bis. Saya juga nggak. Itu pokoknya saya ikuti Erik perjalanan lah. Ke sana dia bawa saya itu, saya lupa itu di Bogor atau di Bandung itu, pokoknya salah satu itu saya udah lupa sekarang, Bandung apa Bogor, tapi ada bukti hotel yang kita nginap. Di situ kita nginap di hotel, kita pakai 2 kamar ya, dia sama yang satu itu 1 kamar, saya kamar yang satu. Keesokan harinya saya dibawa ke pokoknya jauh dari itu, dari hotel itu kita pergi. Saya pikirkan mau ketemu jenderal kan, yang sesuai yang dari Ambon kan tujuannya ketemu jenderal. Tiba di situ, padahal di rumahnya Pak Ketum. Ketum apa tuh? Ketum ini biasa saya dengar dipanggil Pak Ketum aja gitu.
Di situ saya dengar mereka bicara sama semua. Terus ya namanya orang lagi pikiran 6.250.000 ini ya. Saya ikuti mereka bicara apa, diam aja saya diam. Toh biarin mereka punya alur seperti apa. Selesai, keesokan harinya balik ke Jakarta ulang. Suruh balik ke Jakarta. Tiba di Jakarta kita di hotel juga, sempat di hotel. Langsung diminta lagi lah uang 100 juta di hotel. Saya kasih. Pokoknya saya udah nggak ada ini lagi. Saya fokus di uang 6.250.000 itu saja. Lalu setelah itu dia pamit bilang mau pergi ketemu jenderal. Berapa lama kemudian dia WA ke WA ke beta kirim itu foto dia sama Irfan, Kak Irfan kan, sama Pak Hercules. Kirim ke beta. Saya bilang, maksudnya saya sendiri tanya ke diri saya sendiri, apakah ini jenderal? Namanya Pak Hercules itu jenderal. Saya tanya diri saya sendiri. Tapi oke, saya nunggu mereka pulang. Pada mereka pulang, mereka bawa jinjingan, bawa HP baru. Saya bilang, sadape kamu pulang ketemu. Itu sempat saya bilang, sadape kamu pulang ketemu jenderal itu. Bagi-bagi HP, bagi-bagi barang, pakai sepatu, beli sepatu baru, beli itu, oke lah. Sudah selesai urusan sama jenderal. Langsung saja gitu. Dia bilang, iya Ma Haji sudah selesai. Kalau sudah selesai kita balik kanan ke Ambon. Kapan jenderal ke Ambon? Iya kan? Dia bilang, Ma Haji besok saja baru ketemu balik. Tidak. Kan sudah selesai. Urusan apa lagi di sini? Siapa yang mau bayar hotel ini? Iya kan? Pokoknya dia bertahan. Dan besok saya bilang, tidak. Kalau kamu bertahan, kamu tinggal, saya pulang. Itu aja. Lalu dia ikut. Kita dua pulang. Setibanya kita di Ambon, saya pulang ke ruko. Hari itu saya ke ruko. Itu saya selesai mandi, saya selesai ini, Erik datang. Dia bilang, Ibu Haji, jenderal minta uang. Erik, uang apa lagi? Haji, nanti hitung saja, tetap pokoknya biaya-biaya itu semua itu katong gantiakan sama Haji, takut sekali. Erik, bukan jujur ya, bukan beta takut. Orang penguangan 6.250.000 itu doang kasih kembali. Ini beta semua story nih. Harga emas itu kan cuma 1 minggu, paling lambat 2 minggu kita dikasih kesempatan, Erik. Dia bilang, sudah Ma Haji, makanya cepatlah katong nih. Toh kasih pulang uang-uang itu. Ibu sampai di posisi itu belum juga mengetahui sebenarnya permainan apa yang sedang dimainkan oleh Erik ini. Belum sama sekali. Ibu apakah tidak ada rasa penasaran kemudian bertanya ataupun konsultasi dengan suami ibu yang juga merupakan anggota polisi? Justru saya takut Bu, kalau saya ngomong ke suami saya kan saya nanti yang disalahkan, lebih tambah saya stres. Saya telang sendiri. Begitu. Jadi saya ikuti dulu permainan mereka selama ini, saya ikuti lagi, maka saya tanya, sudah Erik, jenderal pun nomor itu, mana nomor rekening jenderal? Ya kan? Kalau betul jenderal itu mau datang, mana nomor rekening jenderal? Disitulah dia kirim nomor rekening. Saya langsung transfer 100 juta tanggal 12 Januari kalau tidak salah, ada buktinya. Itu atas nama Pak Steven yang kita kunjungi kemarin itu, yang kita ke itu Bogor ke Bandung itu rumahnya di sana. Beliau punya nomor rekening. Saya tanya, kan saya belum tahu beliau pun nama kan Pak Steven, jadi saya tahu itu kan jenderal nomor rekening. Oke, lalu ini saya udah transfer 100 juta. Lalu kapan jenderal itu datang, Erik? Urus masalah, sebenarnya masalah apa? Dia tidak pernah cerita ke saya. Belum. Oke, berarti total yang ibu keluarkan di luar dari 6 miliar lebih itu berapa? Kalau untuk sampai tingkat Erik 300 sekian ini. Nah, nanti itu secara bertahap itu berarti ya? Ya, sudah ini berarti kan sudah 300 ini kan. Tadi anggota Krimsus 100 untuk biaya akomodasi di Jakarta, mau ketemu jenderal.
Satu transfer ke rekening jenderal, jadi udah 300 ya. Keesokan harinya Erik sama Irfan jemputlah jenderal itu, yang dimaksud jenderal itu dari Jakarta. Dia bilang, Ma Haji katun supi jemput ini tim jenderal. Oke, siapa sudah Erik beta ini orang yang pemasuk yang apa ini sutagi beta harus tormas toh. Dia bilang, oh Ma Haji berdoa saja. Dia penjawaban begitu, oke. Dia jemput pas jam sore itu, saya lupa jamnya, siang dulu, sore ke siang itu dia telepon beta, Ma Haji beta jemput Ma Haji datang di mana, di hotel Natsepa. Beta bilang, bisa Erik tapi jangan, karena beta su lemah, ini stres, jangan sekarang, beta habis sholat maghrib dulu ya. Baru saya datang jemput, oke. Ya setelah itu dia datang jemput sholat maghrib kan, datanglah jemput beta, dan beta pun tante dengan anak saya naik satu mobil, kita orang 3 langsunglah ke Hotel Natsepa. Tiba di Hotel Natsepa, kita duduk di itu restorannya itu. Saya diperkenalkan dengan ini Irfan, ini istrinya Irfan itu. Tapi saya juga tidak tahu Irfan ini siapa. Irfan ini anggota polisi atau saya tidak tahu. Ini cuman diperkenalkan bahwa ini Irfan, ini istrinya. Itu dia kasih unjuk, itu sudah tim-tim dari Jakarta itu. Memang ada beberapa orang ya, tapi saya tidak kenal. Di situ saya duduk, ya namanya kita duduk di restoran ya, tetap kan istilahnya ngopi kami minum teh itu. Sempat saya minum dan makan gorengan apa gitu. Karena sudah larut malam, apa yang mau dibahas kan tidak ada. Saya bilang, Erik, katong pulang juga. Memangnya katong datang sebenarnya untuk apa? Iya kan? Dia bilang, barang pulang sudah, berarti capek Erik, pulang sudah, nanti kalau kamu ada pembahasan, bahaslah sendiri. Toh, nanti kasih info saja sudah ke beta. Supaya kapan beta ambil uang beta yang 6 miliar lebih itu. Toh, di situ dia antar beta balik. Kita 3 balik, pulang. Setelah pulang, keesokan harinya, itu jam berapa itu, tengah hari apa iya, habis jam makan atau sesudah jam makan itu saya lupa. Saya dihubungi oleh istri Irfan, bahwa ibu bisa datang dulu di Hotel Natsepa, tapi jangan bilang Erik. Lucu kan? Maksudnya jangan bilang Erik. Saya ikuti lagi permainan mereka dulu. Kenapa sampai jangan bilang Erik? Sayang ibu, nanti di sini saja berkatun jelaskan. Begitu. Oke, saya oke lagi, ikut lagi. Padahal Erik sementara ada di toko saya di lantai 2, dia lagi istirahat. Jadi saya kena cepat juga, saya nggak kasih tahu Erik. Itu pertama itu. Saya langsung naik ojek hari itu. Naik ojek ke Cepa, saya buru-buru, ini ada apa lagi? Tapi situ ibu pada jadinya bayar hotel gitu. Loh, kok hotel? Toh, tapi takkan malu, kan bisa dibayar. Saya pikir, toh, udahlah, anggap ini kebetulan sudah saya bayar. Lalu kita ini mau pindah hotel Bu, mau ke Santika, toh. Saya kasih tinggal sudah. Oke, kalau gitu saya pulang ya. Saya pulang. Toh, Erik, itu bagaimana? Saya pun tim Jakarta. Saya kan tiba di rumah kan dia masih ada. Erik, itu bagaimana Erik? Saya pun tim Jakarta, bagaimana? Saya MPD dong. Maksudnya beta mau bilang, apakah don pindah hotel itu kamu tahu tidak? Iya kan? Lalu kamu urusan bagaimana? Kapan uang kembalikan? Toh? Dan saya Ma Haji dong belum bel beta lain. Erik jawabnya seperti itu. Oke, nah Ibu pada saat itu kan Ibu berarti sudah merasa bahwa Ibu diperas secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kenapa tidak memutuskan untuk melaporkan kejadian itu saat itu, kejadian pemerasan saat itu juga?
pada saat itu ibu jujur, saya kalau mau sabar dulu, saya itu dulu sabar ya. Tiba di itu hari siangnya ada berdebat sama Erik cepat hubungi mereka lah, uang itu kembalikan. Saya mau pulang ke Surabaya, saya pekerjaan ada. Itu tiba-tiba si istrinya Irfan telepon, Bu Haji ikut ke apa nih dulu ke Hotel Santika. Ya, ada apa? Erik, ini dong panggil beta mau ke Hotel Santika, ini ada apa nih? Haji coba ikut dulu dong, kenapa? Toh Erik lagi ngomong begitu. Oke beta pergi, tau-taunya bayar hotel. Toh buka kamar. Di situ habis selesai bayar hotel, saya bilang, beta lihat di dalam kamar ruangan itu sudah lihat ada kompor Soleman, ada anggota-anggota beberapa, saya tidak tahu namanya. Sudah bergabung dengan tim Jakarta itu. Tapi hingga sekarang ini dari yang dibilang jenderal itu saya belum tahu mana. Saya tidak pernah diperkenalkan oleh Erik atau Irfan bahwa inilah jenderalnya. Tidak tahu. Itu sudah berapa lama Bu setelah proses di Surabaya itu? Karena kan Ibu juga pasti secara langsung cukup muak dengan permainan yang terjadi. Dari Surabaya kan dia belum selang 1 bulan Bu. Soalnya kan waktu kita yang Erik bilang Krimsus minta duit itu barangnya udah ditahan Krimsus itu tanggal 6 saya transfer uang itu toh berarti sekitar tanggal 4 kan toh. Nah, lalu kita ke Jakarta. Di situ saya transfer berdasarkan rekening jenderal itu tanggal 12. Toh? Nah, di situ sabar. Lalu saya cerita apa yang itu. Dari situ, habis itu udah ada itu saya udah kayak ada timbul. Sebenarnya ini ada apa? Toh, kok banyak anggota. Langsung besoknya lagi, Erik kan tiap hari di ruko. Erik, bagaimana jenderal kasih kabar bro? Toh, si pun tim jenderal mana? Lah kok kenapa saya di sini Don? Kamu kenapa bisa tak pisah? Toh, kenapa maksudnya Erik jujur ya Don bilang beta kata jam bilang Ose, ini ada apa sebenarnya? Sintau Mama Haji beta lebih bingung dan Dong dia bilang. Kata Mama Haji dong ini saya pernah hubungi beta ini ada apa nih kata tunggu saja. Mama Haji kata Don bilang dong kata tunggu saja. Don bilang Erik katanya tunggu saja. Toh? Nah, di situ telepon lagi. Besoknya lagi telepon katanya mau pindah kamar. Karena di kamar itu dia dapat denda 1 juta 1 hari karena merokok. Begitu katanya alasan. Hanya dong pindah kamar di Sisbel. Tiba di Sisbel, istrinya Irfan hubungi saya, Bunda. Kita sudah pindah hotel ya. Kita sekarang di Hotel Sisbel, kamar sekian. Nah, habis itu Bunda bisa ikut sekarang ke sini. Maksudnya ini ikut para apa lagi? Toh, tapi kita ikuti lagi karena kita pasrah diri. Ingat akan yang 6 miliar lebih ini supaya cepat selesai. Begitu. Oke, nah Ibu mungkin kita persingkat sedikit. Berarti bisa diceritakan berapa kali tahapan uang yang harus Ibu keluarkan dari mulai 100 juta, kemudian 100 juta lagi, 100 juta lagi sampai pada akhirnya 25 September 2025 itu. Nah, ini sudah masuk di titik Sisbel ini. Nah, di situ saya tiba di situ sudah banyak mereka pakai kamar 2, kamar yang besar-besar itu kan. Saya lihat itu banyak anggota. Yang nggak tahu anggota siapa-siapa di situ. Saya ke kamar yang dipanggil ini, di situ sudah ada kompor Soleman, Irfan, ada beberapa anggota sama tim Jakarta ini. Saya masuk lagi ke situ, toh habis bayar mereka pun hotel, toh, nah di situ langsung saya duduk nunggu apa yang terjadi nanti, apa lagi mau bilang apa lagi, toh saya sambil WA Erik sebagaimana ini, belum ada info lagi, ini don pindah hotel, toh di Swiss Bell. Jujur pada hari itu saya dilarang jangan kasih tahu Erik, tapi saya kasih tahu.
Karena bagaimana saya tidak kasih tahu, karena ini kan saya kenal mereka kan dari Erik. Seharusnya kan Erik lah yang ini mereka. Di situ keesokan harinya saya dipanggil jam berapa? Lalu saya di situ udah malam, jam 10 malam. Tiba-tiba Haji Soleman masuk, Irfan masuk dengan 2 anggota. Bilanglah ke Pak Ketum, kata Pak Pak Rianto KP3 ya, minta 600 juta baru bisa diloloskan barang itu. Maksudnya maksudnya pikiran saya dengar itu. Lalu yang Ketum itu bilang gak bisa kurang, tidak bisa Pak, itu kata Irfan. Ripka Irfan bilang tidak bisa Pak, mati 600 juta kalau saya bisa. Dan hari malam ini sekarang ini harus katong bawa uang itu, kalau tidak susah bisa lain. Dia bilang begitu. Tiba-tiba kita langsung disuruh oleh mereka, Haji siapkan uang. Untuk apa? Ya kan? Masih saya tanya, Haji mau uangmu kembali atau tidak? Itu pertanyaan dari Irfan itu, uangmu mau kembali atau tidak? Ya jelas maulah. Saya jawab begitu. Kalau begitu siapkan dana, ini sudah. Ya Allah, tidak bisa besok. Saya kan udah, pokoknya saya nggak ada pikiran lagi Ibu. Tidak bisa besok, karena pertanyaan, mau uangnya kembali tidak? Ya mau, 6.250.000.000 ini. Itu tambah pikiran saya tambah pusing. Di situ dia, kalau begitu besok saja kan malam begini, kata mau ambil uang tunai di mana? Toh? Dia bilang saya bisa Haji, harus malam ini juga. Kalau tidak saya bisa. Oke. Dari situ saya cari pinjaman, saya dapat 500. Nah, 1 jam itu saya dapat dibantu 500 juta. Saya bilang, saya ada cuma 500. Ini yang bantu saya cuma 500, bagaimana? Irfan langsung berdiri, padahal mereka kan duduk. Toh, duduk di bawah ini. Sudah Haji, itu saja sudah, cepat sudah. Nah, sekarang malam ini, kalau begitu mana nomor rekening, biar kita tarik di bank. Iya kan? Malam begitulah kita mau tarik tunai bagaimana? Nah, disitulah Irfan kasih nomor rekening keluarganya. Ada buktinya semua. Hasil transaksi semua, saya transaksi ke keluarganya semua. Selesai saya tarik sisanya. Dan saya suruh Irfan, kalau gitu telepon keluargamu langsung ambil tunai. Katanya keluarganya itu kan punya BRI Link ya. Jadi bisa dapat uang tunai di keluarganya itu di BCA 150, kalau tidak salah BRI itu 50, jadi 200 tunai. Kan itu saya tambah biaya yang 150 itu 750.000 biayanya. Kalau yang 50 itu saya tahu berapa, saya lupa. Ada pokoknya pakai biaya. Oke, saya langsung ini, yang penting kan untuk saya dapat uang saya kembali nih. Demi uang saya kembali aja yang saya ini. Oke. Lalu di situ saya langsung tarik. Kalau gitu anggota 2, mari kita ke ATM. Jadi dari situ kita dengan istrinya Irfan, dengan istrinya Pak Ketum, sama saya sama anggota, sama tante saya di mobil sama anak saya. Toh kan saya kayak hotel Sisbel itu kan bawa tante saya sama anak saya. Jadi kita ke ATM cabut uang yang kurang, yang dari yang saya sudah transfer ke mereka itu. Mereka yang tarik yang sudah transfer itu. Ibu berurusan dengan orang-orang yang tadi disebut, ada polisi Irfan dan lain-lain. Nah, itu sampai pada 25 September itu sejauh mana komunikasi Ibu dengan orang-orang tersebut? Yang kelompok-kelompok Irfan ini terakhir pada di Wayame, Hotel Wayame. Kapan tepatnya? Tanggal 23 kali. Soalnya habis transaksi uang 500 juta itu, 500 juta dibawa ke KP3 katanya, langsung barang keluar, dikeluarkan 300 dos itu dikeluarkan di 2 mobil,
langsung dibawa ke Ferigalala itu, langsung mereka pindah hotel ke Wayame. Hotel Wayame. Di situ saya juga dipanggil, pada ternyata saya dimintain uang tiket untuk tim Jakarta. Saya ada cuma 15 juta, saya kasih transfer 15 juta. Pas saya baru selesai transfer, Irfan masuk. Ibu Haji kasih beta uang 30 juta. Irfan, kamu pulang apa di beta? Cukup bantu banyak loh. Ibu Haji, dia tumbuh itu meja, demi nama Allah kalau Ibu Haji tidak kasih saya 30 juta, beta suruh tangkap itu barang. Itu kata Bribka Irfan. Di Hotel Wayame, langsung saya bilang, sudah terserah kamu. Toh, beta banting pintu, saya keluar. Pokoknya biar siapa panggil juga, saya udah keluar, turun langsung balik karena saya bilang, terserah. Saya telepon Erik, terserah kamu tangkap, kamu apakah, terserah. Toh, yang penting beta sudah bantu Erik itu uang sekian yang keluar. Beta totalkan ke Erik semua. Toh, dia bilang, sebagian Erik, saya pokoknya ini apa yang terjadi sebenarnya, kasih tahulah. Toh, sebenarnya ini apa? Toh, Sorry Ibu, tuh tepatnya bulan berapa, Bu? di itu masih Januari, Bu. Masih Januari. Ini masih Januari. Jadi tim Jakarta itu pulang, toh, langsung saya juga pulang. Keesokan harian, saya pulang. Jadi tim Jakarta pulang ke Jakarta, saya pulang juga tidak ketemu lagi dengan mereka di bandara, saya juga ke Surabaya. Oke, berarti dari Januari hingga akhirnya September itu apa yang terjadi kepada Ibu? Apakah ada teror, ancaman atau sabar. sebagainya? Lalu ini kan sudah toh, tahu-tahu sesuai dengan perkataan itu Bribka Irfan, keesokan harinya siapa Erik antar saya ke bandara. Dalam perjalanan Irfan telepon, dia telepon itu tadinya itu beberapa kali dia tidak angkat. Erik, kenapa saya angkat? Harus dia angkat. Halo, baru halo, saya dengar itu suaranya Irfan. Pot di mana? Barak, Pot beta ada di rumahmu. Toh, barang sudah patahang lagi. Dengar. Beta dengar jelas-jelas barang sudah patah. Itu Erik, barang sudah patah toh, sesuai dengan Irfan kemarin sumpah. Oke, itu kamu urusan. Mau ditahan, mau apa Erik? Jangan bataria beta. Kamu uruslah, kasih pulang uang-uang yang 6 miliar 250 plus uang-uang yang kamu suruh kasih bantu itu segera cepat. Beta saya mau tahu. Beta bilang begitu, silakan mau tahan ke kamu jadi bubur ke apa, beta bukan urusan. Itu yang ditahan di Namlea ya Ibu ya? Ini yang dari Ambon itu, yang tadinya ditahan di Ambon, lolos karena uang 500 juta. Tuh dengan tadi yang itu 300 plus 500 tambah sampai ke Namlea lah sudah ditahan di Polres Namlea. Sesuai Irfan punya sumpah. Tuh apa yang dong bilang kan betul. Mulai dari situ saya ini kasih tinggal sudah, langsung saya berangkat ke Surabaya. Erik telepon juga saya udah nggak angkat, masih stres kan. Erik pokoknya intinya urus secepatnya uang itu kembali, bukan urusan saya lain. Padahal dinamanya saya diminta yang uang 35 juta lagi ke Erik. Oke, dan Ibu rentan waktu dari Januari hingga September itu kan cukup lama. Apakah dalam rentan waktu Ibu tidak kepikiran untuk melaporkan dugaan pemerasan yang sudah dilakukan, penipuan juga bahkan? Beta bilang, Erik, cepat urus, kalau saya beta lapor kamu. Toh, iya katong ada usaha ini. Dia menjawab begitu. Oke. Jalannya waktu, toh beta desak, Erik bagaimana ini? Yang punya sudah desak beta harus tormas Erik. Toh, beta sudah didesak-desak ini bagaimana? Salah katong ada urus ini. Ada urus terus, alasannya ada urus terus. Pas pada bulan September, tanggal 5 ke 6 ya, tanggal 5 kalau tidak salah bulan September kemarin ya, 2025, dia hubungi beta. Haji, posisi, beta bilang, ya di mana lagi? Ya di tempat kerja lah, toh tempat jualan lah, barang kenapa? Haji, datang sudahlah kata urus harga-harga barang ini. Tuh, lah katung bayar akan semua, selesaikan akan semua sudah. Don semua bayar akan ini semua, yang bayar ini bukan Haji Komar orang lain.
kata dia. Tuh, dia bilang habis percaya Erik urus sudah bapulan sudah dari jam basa-basi dan beta terlalu banyak lagi. Tuh, dia bilang saya batul ini, dia sumpah-sumpah batul ini demi nama Tuhan, Ibu Haji datang sudah. Bisa percaya. Erik, kalau betul, saya buktikan. Saya transfer uang pada beta karena beta ke Ambon itu bukan pakai daong, pakai duit. Tuh, saya buktikan betul, beta ke Ambon itu mau ambil uang. Tuh, kalian mau selesaikan harga barang dan plus yang pengeluaran dihitung. Dia bilang, transferlah beta 50 juta. Di situ malah dia taruh keterangan di transfer itu bahwa DP cyanida 50 juta. Situ beta percaya, benar-benar do mau beli akan, mau bayar akan semua sudah, mau selesaikan sudah masalah doran, pokoknya don sudah mau selesaikan harga barang semua dengan saya. Tuh, situ langsung saya beli tiket, saya datang. Tuh, pribadi Ambon. Pagi, sorenya saya diajak ke Namlea. Saya belum dibilang kata ada barang di toko. Tapi saya udah dengar dari karyawan kata Erik ada simpan barang di toko. Mulai dari situ saya larang karyawan tidak boleh buka toko lagi. Jadi aktivitas seperti itu. Nah, jadi dari situ kita ke Namlea. Sampai Namlea. Tidak ada lagi. Itu dia pura-pura ngamuk. Itu cuma ngamuk, titipan itu katanya alasannya barang hilang. Saya diam. Diam, ibu tahu, diam itu bukan hancur, pokoknya hancur. Saya mau bilang apa, mau buka mulu apa? Saya kan perempuan. Tuh, kalau saya bicara, apa saya tidak dibunuh? Iya kan? Saya berpikir begitu, oke saya langsung mau pulang. Pokoknya tidak ada satu kata pun lagi untuk Erik kata beta mau bilang bagaimana, tidak ada sama sekali. Saya bisa kasih keluar kata itu karena dia balari mobil saya. Saya langsung mau ke pelabuhan, balik kanan ke pelabuhan, dia balari mobil saya. Erik, mari beta semua pulang ini Erik. Dia malah balari. Erik, saya bawa oto di mana? Mari bawa mobil kemana, beta mau balik ke Ambon mau pulang. Tuh, nanti kalau urusan bagaimana? Mari sudah kasih pulang oto itu. Dari Rayu sampai dia ujung-ujungnya saya tiba di Ambon, dia malah beta Ibu Haji lapor saja. Supaya ketemu baku lapor saya. Maksudnya? Saya tanya dia, maksudnya baku lapor apa? Karena beta ada utang di OC, kan beta ada ambil OC pun uang. Kok saya pokoknya susah segala macam ini orang kan stres, tapi beta sudah tiba di Ambon. Dari situ dia tidak ini, langsung saya kasih tahu suami saya itu Erik balari oto, tolong coba hubungi dia. Suami saya hubungi dia, Erik itu mama ada itu tunggu otonya, bapak pulang itu mobil. Bicara baik-baik, dia malah bilang pada suami saya begini, sudah Bapak Haji lapor saja, nanti katong buka-bukaan. Buka apa? Karena Bapak Haji ada pernah bikin koreosi apa loh sih buka-buka apa? Toh? Dari situ langsung saya sudah kembali. Tapi tiap hari kita telepon dia, ini dia terus dia bilang sudah Mama Haji pokoknya Ma Haji lapor saja. Ma Haji saya percaya, beta suruh grebek ke rumah. Kita bilang terserah, saya mau grebek kamu apakah urusan ose barang beta ada bikin apa kok ose grebek beta per rumah toh. Tapi ibu waktu itu posisinya kan cyanida sudah ada di ruko ibu, di toko. Nah, ibu mengetahui hal itu Kak, bahwa cyanida memang sudah ada di sana. Kan tadi taunya ada barang yang dititipkan Erik. Iya. Tapi tahu itu cyanida itu. Iya, karena bentuk kartonnya yang difoto kan anak-anak kan foto toh. Erik kenapa sih taruh barang di situ? Dia kan jawab. Toh makanya saya suruh anak-anak jangan menjual. Toh istilahnya pindah dari situ, biarkan dia aja. Begitu kan? Jadi semenjak Erik taruh barang, anak saya tidak buka toko sehingga sampai detik ini. Apa saya tidak rugi? Itu barang di dalam toko itu full. Boleh picek. Kasihan tidak menjual. Oke, Ibu. Tiba di tanggal 25 itu ibu sendiri lagi di mana posisinya? Surabaya. Lalu sabar dulu. Ini teleponan terus.
Dia ancam, pokoknya bisa suruh grebek. Mulai dari pas itu saya udah lupa tanggalnya, dia langsung betul. Pas suami saya kan sakit dari tual. Suami saya baru buka pintu, anggota Krimsus datang. Grebek rumah saya. Silakan kan? Nah, apa yang ditemu? Tidak ada apa-apa kan? Habis itu dia telepon saya, beta suruh grebek toko. Silakan, urusan kamu. Kan? Nah, habis itu selesai kurang dari grebek rumah dengan toko itu kurang tahu, saya udah nggak hafal lagi berapa hari. Karena saya kan juga tidak tahu. Intinya Saya penggerbekan tidak di ada. ruko itu tanggal 25 September. Saya tidak ada di tempat, Bu. Hingga sekarang ini kan saya belum pernah injak toko sampai dunia sekarang ini. Di situ langsung mereka grebek toko. Toh tiba-tiba langsung saya viral. Saya viral juga, masa bodoh, saya juga nggak pernah jujur ya Bu. Mengenai viral-viral apa segala sampai detik ini viral saya itu. Saya ini tidak punya waktu untuk periksa viral-viral. Saya tidak punya waktu. Apalagi saya sudah punya utang banyak. Saya fokus untuk cari duit. Untuk menutupi beban-beban saya. Saya tidak punya hobi untuk viral-viral segala-segala. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Gitu. Oke, tapi saat itu kan Ibu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, prosesnya itu sejauh mana? Tetapan tersangka ini pada tanggal 12 Maret kemarin. Baru mereka kirim PDF ke saya bahwa panggilan tersangka. Panggilan tersangka. Berarti saat penggerbekan itu Ibu tidak dihubungi kah? Itu toko juga lagi dalam keadaan tertutup. Tapi bagi saya masa bodoh. Silakan. Bagaimana dia tidak grebek? Itu kan barang-barang dia. Kenapa saya harus takut? Barang-barang dia, habis itu dia lagi yang titip di toko saya. Habis itu dia yang suruh grebek. Toh, kenapa saya harus takut? Ya, gitu kan? Oke, berarti saat itu Ibu sama Erik komunikasinya seperti apa? Sudah tidak ada komunikasi lagi kan? Semenjak kejadian terakhir langsung saya diviralkan, habis itu langsung saya balik itu viral balik bahwa itu bukan barang saya, itu barang dia sendiri. Ya kan? Punya dia sendiri yang dia suruh langsung terakhir sudah itu komunikasi ketemu di Polda. Baru itu ketemu itu pada saat itu untuk tanda tangan penyerahan mobil. Karena hari itu saya laporkan di Propam bahwa dia balari mobil saya. Hanya dari Propam langsung telepon Propam Namlea ambil mobil saya. Itu dia sampai bikin rusak mobil saya. Di situ. Oke, berarti penetapan tersangka untuk Ibu sendiri baru dilakukan Maret ya? Tanggal 12 itu saya dapat PDF itu surat panggilan penetapan tersangka. Surat panggilan penetapan tersangka. Oke, untuk Tapi prosesnya untuk pemeriksaan sendiri, tersangkanya belum sampai sekarang. Kemarin kan mau diperiksa tapi tahu diundur besok kali informasinya. Oke, nah apa yang membuat Ibu kemudian melaporkan balik beberapa oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan itu, Bu? Bagaimana saya tidak lapor, Bu? Jujur ya, mohon maaf, saya adalah anggota Bayangkari, Bu. Saya punya suami, mengabdi ke negara sudah 35 tahun, Ibu. Saya punya keluarga polisi. Saya punya suami polisi. Saya melahirkan polisi. Kok saya diperlakukan seperti ini, Bu? Seperti itu. Jujur, dalam hal ini, sekalipun mereka sudah memerah saya seperti ini, saya tidak punya ide sedikit pun untuk mau mempermalukan institusi. Karena saya pikir saya mempermalukan mereka. Saya mempermalukan diri saya, keluarga saya. Karena benar-benar saya keluarga polisi, Bu. Saya Bayangkari kurang lebih 30 tahun sekian, Bu. Saya tidak pernah. Sekalipun mereka sudah memerah saya sebanyak ini, berbuah sebanyak ini, saya masih diam. Masih diam, Bu. Karena itu saya bilang, karena saya berpikir, saya seorang Bayangkari.
Saya punya suami mengabdi ke negara sudah 35 tahun, 36 tahun kurang lebih. Dari tahun 90 hingga sekarang masih mengabdi ke negara. Saya melahirkan juga seorang polisi. Apa saya bisa mempermalukan institusi polisi? Berarti saya mempermalukan diri saya sendiri. Tapi karena saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, apa boleh buat, saya akan bongkar oknum-oknum tersebut, Bu. Ini bukan perbuatan polisi, tapi oknum, Bu, yang terkait dengan masalah ini. Jadi saya mohon agar Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, jangan tutup mata, tolong melihatlah. Saya sudah cukup sabar. Sekalipun saya sudah diperlakukan seperti ini. Saya sudah bilang dari awal saya sudah mau melaporkan mereka, Bu. Tapi saya diam. Saya diam karena saya berpikir panjang, saya tidak mau mempermalukan institusi polisi. Saya kata ulang-ulang, Bu, saya ini Bayangkari. Sudah 30 tahun sekian. Saya punya suami mengabdi untuk negara 35 tahun, kurang lebih 36 tahun. Saya melahirkan polisi. Saya keluarga besar polisi. Bagaimana saya bisa mempermalukan institusi polisi? Tapi kemarin tanggal 12 Maret 2025 saya ditetapkan sebagai tersangka. Ya apa boleh buat, saya bongkar mafia polisi seperti ini. Silakan Bapak-bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Kapolda, jangan tutup mata. Lihatlah kelakuan oknum polisi ini. Dan ini jelas-jelas murni pembelian murni. Kenapa saya harus ditetapkan sebagai tersangka? Tuh. Kita pedagang, Bu. Saya udah pedagang dari tahun 2009. Dari tahun 90 sekian sampai hingga sekarang, Bu, saya pedagang. Setahu saya kalau ada surat jalan dari toko itu bukan barang ilegal, itu legal, Bu. Ibu sendiri saat berniat melaporkan dugaan pemerasan ini, apakah juga melakukan konsultasi dengan suami? Jujur, Bu, saya konsultasi dengan suami kan sakit, Bu. Jujur tanpa saya bilang juga dia stres, Bu, sampai sekarang suami saya masih sakit. Jadi saya sendiri yang kuat sampai hingga sekarang ini, Bu. Siapa yang mau kuat kalau ditipu sebanyak itu, Ibu? Coba bayangkan. Ibu, kesabaran Ibu itu sudah cukup lama ya. Kalau kita lihat dari Januari 1 tahun lebih, Bu. 1 tahun lebih hingga penetapan tersangka Maret kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Iya. Oke. Nah, selama kesabaran itu apa pelajaran yang paling berharga yang Ibu dapat dari kejadian ini? Ya, pelajaran yang paling berharga. Ya, kita butuh hati-hati. Bukan orang luar yang kasih korban kita, tapi orang dalam sendiri. Contohnya anak kepercayaan kita. Erik itu kan saya udah anggap anak sendiri. Saya tidak anggap seperti orang lain. Tanya ke dia apa orang tuanya bikin dia seperti itu. Yang saya perlakukan ke dia. Dia minta apa saya kasih. Dia tugas di MPD sana. Dia minta uang untuk naik pesawat, saya kasih, Bu. Itu saya masih kurang perlakukan dia seperti anak kandung saya sendiri. Kok bisa-bisanya dia korbankan saya seperti ini? Dari semua yang terjadi, Bu, apa harapan paling besar yang Ibu inginkan? Harapan saya, Bapak Kapolda, tolong melihat cara proses anggota Krimsus
supaya benar-benar diproses secara adil. Jelas-jelas saya diperas kok, ada buktinya. Barang itu kalau benar-benar itu barang larangan, kenapa dari awal itu Krimsus tahan? Kenapa tidak ditahan? Kenapa harus diloloskan, habis itu ditahan lagi, lolos, tahan lagi, lolos, tahan lagi. Ada apa? Itu polisi ada apa? Permainan apa? Jadi kan barang satu ini kok bisa dipermainkan sampai 3 kali penangkapan, inilah ditangkap, dilepas, tangkap, dilepas. Berarti itu apa? Kan sudah tahu barang larangan, kenapa diloloskan? Sampai di titik mana Ibu tahu dan sadar bahwa ternyata itu sesuatu yang berbahaya yang kemudian dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan sembarangan? Iya, pas proses di Polda Maluku ini. Tapi setahu saya, Bu, mohon maaf ya, di Surabaya, ya namanya barang kalau ada surat jalan otomatis bukan ilegal. Itu setahu saya. Sepanjang kita punya berdagang. Yang saya herankan di Polda Maluku ini, lo kalau elegan, kenapa nggak ditahan? Kenapa diloloskan lagi? Toh ada apa dengan anggota Krimsus? Kalau benar-benar itu barang ilegal, kenapa nggak ditahan dari awal? Kenapa 3 kali ditahan, dimintain uang? Toh minta uang, habis itu dikeluarin, habis itu minta uang tidak dikasih, ditahan, habis itu ditahan lagi, habis itu dikeluarin lagi. Itu yang bingungnya saya. Bapak Kapolda harus tolong melihat itu. Bapak Kapolri, Bapak Presiden, tolonglah lihat kinerja anggota Krimsus yang terlibat di dalam kasus ini. Setelah mengetahui semuanya dan kalau ada yang bisa diubah, apa yang ingin Ibu ubah dari awal? Mungkin Ibu tidak akan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ya ini. Bukan mengiyakan lagi, saya bilang untuk Erik, 7 turunan, 7 kolam, 7 lubang, saya tidak akan mengenal orang seperti itu. Saya udah bilang, sumpah saya itu 7 turunan, bukan merubah lagi atau mau mengenal. Kalau boleh 7 turunan, 7 kolam, 7 lubang, saya tidak akan mengenal orang seperti itu. Mana ada anak piara kok bisa menghancurkan ibunya sendiri? Pada udah dianggap anak gandung loh. Anak saya sendiri aja tidak berani minta uang di saya. Kok bisa-bisanya saya perlakukan seperti itu, kok dia bisa hancurkan saya seperti ini? Kalau ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, Bu, untuk jadi pelajaran dan agar tidak ada Haji Hartini selanjutnya, apa yang mau disampaikan? Ya, untuk masyarakat semuanya, tolong melihat dengan kasus ini, jangan mudah percaya polisi. Mohon maaf, saya keluarga polisi, bukan saya jelek-jelekan polisi. Toh, ini suatu pelajaran untuk kita. Jangan mudah, kalau untuk ada, biar dia itu seorang polisi, jangan mudah percaya. Sekalipun suami saya atau keluarga saya, jangan mudah percaya. Inilah contoh saya. Biar ke depan tidak ada lagi korban-korban berikut seperti Hartini berikut lagi. Itu harapan saya di masyarakat ke depannya. Oke, Bu, terakhir, sejauh ini proses pelaporan yang sudah Ibu lakukan sudah ditindaklanjuti seperti apa, Bu? Dan apa kejelasan-kejelasan yang dijanjikan mungkin? Itu informasi dari pihak tadi, besok baru kita ke Krimsus, Bu, untuk proses. Oke. Selanjutnya. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya sudah berbagi cerita eksklusif bersama kami. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa segera terwujud dan semua prosesnya berjalan lancar dan Ibu bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan yang pasti uang Ibu bisa segera dikembalikan. Insya Allah. Tribuners, itu dia tadi perbincangan eksklusif kami bersama Ibu Haji Hartini
korban dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota polisi. Semoga kasus ini bisa menjadi sorotan dan bisa dibuka supaya Ibu Hartini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Dan yang paling penting, semoga dari kejadian ini tidak ada lagi Hartini selanjutnya. Saksikan cerita eksklusif berikutnya hanya di Saksi Kata.